Bintang 4 telah disematkan kepada Prabowo Subianto oleh Joko Widodo. Dan kita kemudian juga menyaksikan Amerika Serikat tengah melakukan pemilihan umum dan terjadi perbincangan tentang siapa yang akan kembali memimpin Amerika. Apakah Donald Trump atau Joe Biden? Lalu dunia sendiri tengah mengalami transisi besar-besaran. Ini mengakibatkan dunia akan kembali penuh dengan guncangan. Transisi energi. Kemudian juga mesin pencari. Kita ketahui dari Google, kemungkinan besar kita tengah beralih kepada OpenAI. Lalu kita juga menyaksikan kehidupan bergeser dari analog ke digital. Ini sudah menimbulkan goncangan yang sangat besar, namanya disrupsi. Lalu ternyata dunia digital ini tampaknya juga akan bergeser lagi ke dalam dunia kuantum. Kuantum adalah kehidupan yang sangat berbeda dan kita akan menyaksikan banyak penyakit-penyakit yang tadinya tidak ditemukan penyebabnya akan dengan cepat ditemukan dengan quantum computing. Dunia kesehatan berubah, dunia keamanan berubah. FBI, CIA, Mossad, semua lembaga-lembaga intelijen mancanegara tengah mengatur kekuatan karena segala data akan dengan mudah diretas. Dan kita juga menyaksikan alam semakin rusak, populasi semakin banyak. Kita juga bergeser dari SDGs ke ESG, nikel ke non-nikel, dan kemudian populasi. Apakah ini meledak atau mengalami penurunan? Di satu pihak kita menyaksikan penduduk semakin banyak, sampahnya semakin banyak. Tetapi tingkat kesuburan kita saksikan di banyak negara tengah mengalami penurunan. Bahkan dikhawatirkan penduduk juga akan punah. Krisis keuangan, resiko forex, krisis yang tengah terjadi di Eropa, Sri Lanka, Pakistan, Iran, kemudian konflik antar negara, bahkan sampai kepada kita lihat perubahan yang terjadi di Tiongkok. Ekonomi mulai mengalami sedikit kemunduran. Industri pindah ke berbagai tempat. Warga negara Indonesia sebagian kita saksikan, terutama kaum terdidik telah berbondong-bondong merubah kewarganegaraan yang menjadi warga negara Singapura. Singapura tidak hanya diminati orang-orang keturunan India, tetapi juga anak-anak muda Indonesia. Lalu kita juga menyaksikan sebuah film yang bergeser dan begitu cepat membuat kita heboh, yaitu Downfall, yaitu kisah bagaimana sebuah perusahaan yang sangat strong, Boeing. Dan kemudian Boeing ini mengalami musibah karena dua pesawatnya yang masih baru dibeli, satu oleh Indonesia, Lion Air, dan satu lagi Ethiopian Air dari Afrika. Dan apa yang terjadi? Pesawat baru itu rontok jatuh ke bawah dan Boeing kemudian didenda 2 miliar US dollar yang semula mereka tidak mengakuinya. Perubahan besar-besaran ini tentu ada polanya. Apa yang perlu kita bicarakan? Inilah topik kita kali ini, bagaimana politik, kehidupan, geopolitik, tentu saja kelangkaan sumber daya, teknologi, dan lain sebagainya berubah dunia di dalam tahun 2024 dan seterusnya. Sebuah istilah baru yang muncul dan kita memiliki frameworknya. Bagaimana kita menempatkan perusahaan kita? Hari-hari ini kita juga menyaksikan banyak perusahaan kita yang masih terperangkap di masa lalu. Saya menyebutnya sebagai the six trap. Trapnya itu ada 6 dan kurang lebihnya itu adalah keterperangkapan sukses, yaitu sukses yang membuat kita merasa kita akan sukses selama-lamanya. Sangkos trap, kita merasa bahwa kita telah membangunnya, maka kita harus mengembalikannya terlebih dahulu sebelum kita hancurkan dan kita membuat sesuatu yang baru. Dan ada banyak lagi trap lagi, Anda bisa lihat di sini. Tapi trap ini mengakibatkan kita mengalami sesuatu seperti Boeing tadi, dan ada banyak perusahaan-perusahaan bisa kita gambarkan seperti gelas ini. Kelihatan solid, kuat dibandingkan dengan gelas ini. Ini adalah gelas wine, tipis sekali, dan kalau saya benturkan ini akan sangat pecah. Dan yang pecah sudah pasti adalah yang fragile. Gelas ini strong, sedangkan yang ini adalah fragile. Dan kalau kita benturkan, kita bisa melihat ini sangat jelas. Ini adalah fragile. Tapi kita seringkali beranggapan bahwa ini sangat strong. Padahal dia memiliki illusions of strength, yaitu diilusi kekuatan karena dia kamuflase. Bayangkan ketika kita melakukan kesalahan kecil dan dia akan terjatuh seperti ini. Apa yang terjadi? Hancur. Barangkali Anda pernah mendengar istilah namanya VUCA. Diperkenalkan oleh US Army School of War. Dan disebutkan di situ bahwa dunia mengalami VUCA. Saya tidak perlu jelaskan, Anda tinggal lihat di sini apa artinya VUCA. Tetapi kali ini ternyata berbeda. Dunia mengalami perubahan besar-besaran. Dan ini adalah gelas yang rapuh. Fragile. Fragile itu artinya mudah rontok dengan cepat, hancur ke bawah begitu disentuh sesuatu. Tidak mengherankan kalau untuk pengiriman ke luar negeri atau antar pulau, kita pun menaruh di dalam box dan kotak itu kemudian ditulis handle with care. Harus diangkat dengan penuh kehati-hatian. Jangan dibanting. Bahkan letaknya pun harus ditentukan. Ini adalah fragile. Tapi yang terjadi sekarang ini bukan fragile, melainkan brittle.
brittle akan terjadi pada organisasi-organisasi yang strong seperti gelas ini. Ini adalah gelas yang kuat yang kalau kita benturkan tadi, ini tidak akan pecah. Tetapi brittle ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa ada the illusions of strength. Ada ilusi tentang kekuatan yang kita pikir ini adalah sangat kuat. Karena dunia tengah berubah. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Yang dimaksud dengan hal ini adalah sebuah istilah baru, framework. Framework kita telah bergeser. VUCA adalah istilah yang dikenal sejak tahun 1980. Populernya baru tahun sekitar 2010 di Indonesia. Tetapi ada istilah yang sekarang sedang dibangun yang kemudian dianalisis dari suatu kejadian-kejadian sampai kemudian muncul sebelum pandemi. Dan setelah pandemi, orang mengatakan that is, yaitu bunny. Dan salah satu dari kata bunny itu B-nya adalah brittle. Brittle itu adalah the illusion of strength. Brittle itu adalah satu hal yang agak mirip dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu fragile. Fragile itu artinya rapuh. Tapi rapuhnya berbeda dengan kedua benda ini. Ini strong, kelihatan solid, tetapi ada kerapuhan yang bersifat kamuflase. Jadi ada kerapuhan yang tersembunyi yang tidak bisa kita lihat. Sama seperti ketika Boeing 737 MAX sekian itu, diduga adalah pesawat yang kuat dibuat oleh sebuah perusahaan penerbangan yang sangat memperhatikan keselamatan, yang sangat memperhatikan kehidupan. Dan tentu saja perusahaan ini sangat inovatif dan berasal dari Amerika Serikat. Tetapi ternyata Boeing itu rapuh. Dan kerapuhan ini tidak hanya dimiliki oleh Boeing, tapi juga dialami oleh banyak perusahaan-perusahaan. Dan kita tengah menyaksikan saat ini antara perusahaan-perusahaan Amerika dengan perusahaan Tiongkok terjadi keributan-keributan dan kemudian persaingan-persaingan. Antara Boeing dan Airbus ternyata juga dengan Comac milik dari China. Kemudian Nike ternyata akan berhadapan dengan pesaing yang baru dari Tiongkok, yaitu Anta. Tesla berhadapan dengan BYD. Nvidia berhadapan dengan Biren, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita menyaksikan ada kemungkinan-kemungkinan perusahaan kita juga akan mengalami illusion of strength, yaitu brittle. Dan brittle ini bisa kita saksikan sekali lagi sama seperti gelas yang tampak kokoh seperti gelas-gelas ini. Namun demikian ternyata ada kerapuhan yang tersembunyi. Nah, kerapuhan tersembunyi inilah yang kemudian kita perhatikan. Dan ini barangkali akan terjadi pada organisasi-organisasi yang terperangkap di masa lalu. Terperangkap dalam six trap. Success trap, cannibalization trap, kemudian juga adalah Sanko's trap, dan lain sebagainya. Jadi ada Sanko's trap. Kita sudah invest, kita sudah bangun, pabriknya, bangunannya, gedungnya sudah sangat tinggi. Dan kemudian ini menjadi tidak relevan. Dunia memasuki dunia baru yang disebut sebagai light assets. Padahal kita sudah membangunnya sebagai heavy assets. Yaitu asetnya yang strong, yang kuat, yang besar. Dan bahkan investasinya sangat besar dan belum kembali. Tapi dunia baru ini akan sangat berbeda. Indonesia juga memiliki perusahaan-perusahaan yang akan terperangkap dengan hal seperti itu. Terperangkap karena mereka sukses, namanya sudah besar, brandingnya sangat kuat, tapi tidak mempunyai jejak di dunia digital yang dengan teknik-teknik yang baru, dan kita masih menggunakan teknik-teknik marketing dan bisnis yang kita kenal sejak tahun 1980-an. Kita juga menyaksikan misalnya bagaimana harga pangan melambung naik. Barangkali kalau nanti ada bencana lain, kita belum mempersiapkan pembuatan pabrik-pabrik vaksin yang baru di Indonesia. Kemudian kita saksikan pendidikan kita juga obsolete, infrastruktur baru barangkali dananya akan tergerus, birokrasi kita terlalu strong, dan kemudian perusahaan-perusahaan terlambat melakukan transformasi. Siapa yang diduga akan menghadapi brittle? Yang diduga adalah mereka yang terperangkap dalam desain masa lalu. Yang SDM-nya bekerja hari ini seperti bekerja di masa lalu. Yang cara berpikirnya seperti cara berpikir di masa lalu. Cara berpikir masa lalu itu adalah cara berpikir yang dikenal sebagai cara berpikir analog. Kita berpikir analogi. Kita berpikir sesuatu itu selalu membandingkan perbaikannya kecil-kecil, tumbuhnya 1-2%, 3%, 4%, 5%, 9%, sampai 11%, 12%. Tetapi pendatang-pendatang baru, apakah dia di dunia digital, apalagi nanti di dunia kuantum, akan tumbuh bukan 1 atau 2%, tetapi 2 kali, 4 kali, 5 kali, 9 kali, bahkan puluhan kali lipat. Orang-orang yang berpikir analog ini akan terperangkap dengan cara-cara yang dia pikir selama ini juga begitu. Sedangkan dunia baru ini berpikirnya adalah disebut sebagai transformational thinking atau principle thinking. Principle thinking ini adalah cara berpikir baru. Ketika Anda melihat, saya mau beli roket, harganya di Amerika Serikat $65 juta. Roket ini akan menerbangkan satelit yang akan kita luncurkan ke luar angkasa.
Dan kita berpikir 65 juta dolar, kalau kita tahu barangkali ya $500.000 sampai $1 juta atau $2 juta. Kalau kita dapat itu sudah prestasi. Tapi Elon Musk yang kelak membuat roket baru dan akhirnya kemudian pergi melihat di Rusia dan menemukan ada roket yang harganya sepertiga dari apa yang dilihat di Amerika Serikat. Dia lalu bertanya, dia lalu melakukan breakdown, dia kemudian menganalisis dan akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri. Dan akhirnya bisa membuat roket dengan harga hanya sekitar $6 juta. Inilah cara berpikir baru yang disebut sebagai principle thinking. Jadi bukan lagi reasoning seperti analogi, tetapi principle reasoning. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka dunia baru kita ini memang tengah berubah besar-besaran. Apakah SDM Indonesia siap untuk menghadapi BANI? BANI adalah kependekan dari brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible. Brittle, tadi sudah saya jelaskan, rapuh. Kalau Anda mendesain organisasi Anda sebagai organisasi yang tidak adaptif, organisasi dengan manusia-manusia yang terus menciptakan aturan-aturan yang mengikat, bikin anak perusahaan, tidak puas dengan anak perusahaan karena tidak lincah, bikin lagi cucu-cucunya, tapi cara berpikirnya lama karena orang lama ditaruh di sini, desainnya dipindahkan ke sini, back to back. Akhirnya kita menciptakan organisasi yang kaku dan ini tidak bisa menciptakan inovasi. Bahkan pemeriksanya pun melakukan pemeriksaan yang sama dengan di atas yang mengakibatkan kita akhirnya mati di lubung emas. Dan ketidakmampuan kita beradaptasi ini membuat organisasi-organisasi tidak fleksibel dan kaum muda akhirnya bekerja mengalami yang kedua, anxious, kecemasan. Eksekutif-eksekutif yang senior pun akhirnya ikut anxious, cemas. Cemas tidak tahu kenapa. Karena ada misinformation, karena informasi yang ada tidak bisa digunakan. Karena desain organisasi tidak bisa membuat kita untuk melangkah cepat, lari lebih cepat, mengejar ketinggalan kita. Sementara di luar sana datang pemain-pemain baru yang mengejar bukan dengan 5-10% pertumbuhan, tetapi 5-10 kali lebih besar dari yang sudah ada. Kita melihat banyak sekali kaum muda yang juga kita sebutnya sebagai strawberry. Tetapi strawberry ini juga dibentuk oleh teknologi dan teknologi akan terus merubah mereka. Kita perlu melatih anak-anak muda ini jangan menjadi passenger, tetapi harus menjadi self-driver. Mereka harus mampu mendrive diri mereka sendiri. Dunia baru yang berikutnya lagi disebut sebagai non-linear. Ini perlu penjelasan panjang. Saya akan membahasnya tersendiri. Lalu incomprehensible. Artinya adalah ada ketidaklengkapan. Jadi jangan lupa di sana terjadi illusions of predictability. Karena dunianya non-linear dan ada illusions of knowledge. Yang pertama tadi adalah illusion of strength. Yang kedua adalah illusion of control. Karena manusia yang anxious tidak bisa menggunakan informasi, tidak bisa mengambil keputusan, organisasi terbelenggu. Jadi ada illusions of control. Kita merasa kita bisa mengontrol, tapi kita tidak bisa melakukannya. Lalu kemudian terjadi ketidaklengkapan pengetahuan. Semakin kita berpendidikan, kita semakin spesialis, mengakibatkan ketika kita mengambil keputusan, kita harus membentuk sebuah tim yang kolaboratif, yang bisa melihat secara utuh. Dan sejatinya, pemimpin hari-hari ini mengalami semua itu. Ketidaklengkapan informasi, misinformasi, kecemasan, dan merasa dirinya sangat kuat. BANI Framework adalah framework yang sangat penting di dalam bisnis strategi. Dimanapun Anda berada, apakah itu di kepemimpinan birokrasi, non-birokrasi, perusahaan besar maupun kecil. Ini adalah framework penting untuk menghadapi dunia transisi di abad 21. Dan saya berharap framework ini bisa Anda gunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan dan menghadapi ketidakpastian yang mungkin saja terjadi dan sudah terjadi bagi sebagian besar kita. Karena sebagian besar memang tengah mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu tanpa disadari. Dia berkamuflase. Seakan-akan kita merasa kuat, padahal ada kerapuhan di dalamnya. Inilah hal yang perlu kita cermati ketika kita mendapatkan pemimpin baru, perusahaan-perusahaan baru, pertumbuhan baru, produk baru, teknologi baru, generasi baru, dan segala hal. Kita akan menghadapi dunia baru yang perlu kita cemaskan, yaitu brittle. Brittle adalah situasi di mana kerontokan bisa terjadi dan kerontokan itu bersifat kamuflase. Tidak kita lihat. Kita merasa ini sangat kuat. Tapi tiba-tiba dia bisa sangat pecah. Dan ini sangat berbahaya. Dan tentu saja kita perlu menjaga organisasi kita. Agar kita stay relevant.